Jill Gladys, pemain FTV dan sinetron berusia 35 tahun yang pernah menikah dengan Yuan Wibowo di usia 19 tahun pada 2005 ini dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2007. Perempuan yang pernah melaporkan mantan kekasihnya Bev Nando atas kasus penganiayaan tahun 2010 ini September 2019 lalu menikah dengan Billy Sulaiman, pengusaha berusia 39 tahun yang merupakan duda satu anak dan telah dikaruniai anak bernama Jefferson Ben Sulaiman. Perempuan yang sempat dikabarkan vakum dari dunia entertain ini mengaku pernah menolak syuting FTV karena tidak tega kalau harus jauh dari anaknya dan pernah menjadi freelancer di salah satu perusahaan yang dimulainya sejak 2020. Seperti apa cerita 2 tahun pernikahannya dengan Billy? Bagaimana cara Jill menjalin hubungan dengan anak sambungnya yang masih berusia 8 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Jill Gladys. Jill Gladys ini adalah salah satu artis yang terakhir kita tahu beritanya apa. Oh, ternyata dia sudah menikah di tahun 2019 tepat sebelum pandemi ya. Udah punya baby satu lagi. Iya, bener. Umur 2,5 tahun. 2,5 tahun sekarang. Ada postingannya tentang pernikahan udah anniversary aja tahun 2020 ya. Iya. Oh, my dear Jill, kamu adalah hadiah yang terbaik yang diberikan Tuhan untukku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah dipertemukan dan menikahi seorang yang hebat luar biasa seperti kamu. Cila. Biasa lah, masih 1 tahun pernikahan. Iya. Setelah 11 tahun ya. 12 tahun kamu sendiri gitu ya. Dengan hubungan-hubungan yang barangkali belum cocok ya, gitu kan. Sampai akhirnya kamu memutuskan udah nih nikah. Nih kayaknya cocok nih gitu. Sebenarnya sih suaminya sekarang kenalnya tuh udah lama. Cuman baru menjalin hubungannya ya terakhir-terakhir. Nah, kenapa? Kamu baru terbuka mata dan hatinya, dia udah deketin lama, itu gimana? Enggak deketin lama, sebenarnya gitu? kenal lama. Kenal aja? Kenal lama, cuman baru belakangan ngerasa, iya baik juga ya nih orang ya ternyata ya gitu, Oh, bla gitu? bla 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 bla. Ya udah, dan ternyata dia mau serius juga. Gitu. Oh, tapi dia cuma berteman doang, dia nggak Awalnya berteman dan temennya juga nggak yang benar-benar intens banget, enggak. Cuma hai, Cuma tahu ya. ngobrol gitu-gitu. Dan kenal dia pun dari sebelum dia nikah sebenarnya. Jadi kan dia duda juga. Oh, jadi sebelumnya udah kita teman lama banget gitu ya. Iya, jadi masing-masing udah mencari jalan sendiri-sendiri. Ternyata ya namanya jodoh ya. Iya. Akhirnya ketemu. Tapi kan kamu menikah pertama kan umurnya muda banget ya, 19 dulu, iya. Abis itu kamu menikah lagi di usia yang berbeda. Ada perbedaan nggak Jill yang dulu menikah Iya sama yang banget, sekarang? iya Apa banget. bedanya? Jadi sekarang udah banyak kriteria. Udah banyak yang mesti dilihat, ada ini nggak, ada ini nggak, ada Apa ini tuh nggak. ada? Apa 3 hal yang harus kamu lihat? Ada duit nggak? Iya dong. Realistis ya kan? Betul, ada duit. Kalau nggak gue lagi dong yang kerja. Nah, Makanya nggak mau udah lah cukup gue, 12 tahun ya. Ada duit nggak? Family man nggak? Karena kalau nggak kasihan anak-anak, ya kan? oke. Yang ketiga, pengertian nggak? Pengertian tuh dalam arti Pengertian apa? sebenarnya pada saat merit itu kan belum pandemi nih, Iya. ya kan? Jadi kita udah mikir nanti kalau misalnya gue tinggal kerja segala macam jealousan nggak apa ribet kan? Iya. Kita syuting terus pasangan kita dikit-dikit cemburu, apa segala macam males. Ini ngetesnya gimana jadinya itu? Dari mulai pacaran udah ditinggal syuting, MC luar kota segala macam, dan dia fine aja. Nggak berubah setelah Nggak, menikah? nggak. Kan kadang-kadang suka ada gitu kan, masa promosi dia kayak pengertian Baik, gitu. Setelah menikah gitu baru kan. deh itu mulai. Enggak, dia orangnya santai banget. Santai. Terus yang kedua tadi yang family man, taunya dari mana kalau dia family man? Dia ke anaknya gimana? Dia termasuk yang bertanggung jawab lah kan. bertanggung jawab. Oke lah. Kalau yang ada uangnya taunya gimana? Harus dong, itu udah dikeker-keker, harus dilihat lah. Kalau gue gak mau gue yang kerja lagi sendiri. Dan capek-capek, disebut ya, saya kan? mencari suami yang bisa menafkahi gitu. Realistis kan? Betul, aku setuju sih. Oke, coba kita lanjut ini cuplikan video pernikahan mereka di tahun 2019 bulan September ya berikut ini. Kan suami kamu tuh kayak orangnya humoris ya, lucu, orangnya lucu. Gue orangnya serius, dia orangnya santai banget. Gitu. Dulu Jadi ya udahlah. ngajak nikahnya gimana? Nggak ada sesuatu yang lebay-lebay, karena gue gak suka yang lebay-lebay. Jadi ya udah, maksudnya kita berpikir ya sama-sama udah pernah punya anak dan sama-sama pernah gagal kan. Jadi kita berpikir ya udah, kalau emang cocok ke depannya punya visi yang sama nih, yang jelas mau bikin keluarga, maksudnya yang buat anak-anak sih sebenarnya fokusnya gitu. Jadi ya udah, yuk kita jalanin. Udah cuma gitu dong? Iya, udah gitu aja. Nikah yuk gitu. Ya udah gitu aja. Jadi udah nggak ada yang nggak ada romantis-romantis yang gini, nggak usah lah. Pada saat menjalani juga nggak gitu-gitu amat kan? Nggak tahu aku. Nggak ada yang setiap hari kayak, hai sayang, Nggak, kayak di nggak drama-drama ada. Korea. Enggak lah, biasa aja kayak, lapar nggak? Makan, yaudah yuk makan. Ya udah santai aja.
Praktis banget ya. Praktis, benar praktis. Tapi ada yang menarik ya. Ini kan menyatukan ya ada orang lain dalam Iya. kehidupan kamu dan anak kamu gitu kan ya. Padahal di tahun 2017 waktu kita wawancara, kenapa dia masih berhubungan baik dengan mantan? Itu salah satunya karena anak kamu Iya. tidak mau kamu didekati oleh pria lain gitu ya kan. Dia pengen udahlah gini. Nah, itu mungkin dia pengen jaga kamu juga. Tapi apa yang berbeda sehingga kalian menikah dan bukan cuma itu, ada 2 lagi yang masuk kita, Iya. 3 bahkan sekarang. Coba kita lihat ya cuplikannya. Jill Gladys pernah cerita apa tahun 2017? Atau fakta? Oh, kalau salah satu alasan kamu rujuk dengan dengan mantan suami adalah karena anak kamu sering protes kalau kamu dekat dengan laki-laki lain. Itu benar ya? Fakta. Fakta. Anak laki-laki tuh emang kayak gitu. Adegan di FTV atau di sinetron aja pasti pulang-pulang ditanyain, "You pacaran nggak sama dia?" Beneran nggak? Dia lebih Jadi anaknya umurnya udah 16 tahun loh sekarang Iya, ya. 16 tahun sekarang. Berarti waktu kamu nikah dia umurnya di 13-an ya, 13-an. ya. Nah, itu terus gimana itu? Dia sekarang Iya. dengan si Mas Billy tapi bukan Syaputra Enggak. Ya awal-awal ya perlu adaptasi sih memang. Jadi ya Dia biasa. sempat ngomong gitu juga. Ini siapa nih? Pacaran Iya ya gitu? pasti ya Oh. banget. Terus? Dan jangan kan sampai nikah sebenarnya, pacaran aja dia kan udah bawel banget kan gitu. Ya biasalah anak laki, dan sebelumnya kan 12 tahun benar-benar pure Sama waktunya kamu buat doang. dia gitu. Cuman karena dia kenal orangnya, ya akhirnya mereka bisa blend in juga, akhirnya dia bisa terima. Akhirnya blend in. Iya, Berarti ada akhirnya. perjuangan dong ya? Perjuangan banget. Perjuangan. Karena anak laki kan lebih, kalau orang bilang mungkin anak perempuan lebih ribet, nggak tahu sih ya kalau perempuan. Cuma kalau anak laki ribet juga. Kayak gimana contohnya? Dia apain tuh Mas Billy? Kayak memiringkan sebelah mata gitu, kayak Gini. gitu ya. Siapa lagi Lo nih, mau gitu. ambil nyokap gue nih gitu. Iya, ya kayak gitu-gitu. Cuman dengan versinya dia lah. Oh iya. Jadi diajak pergi sering awal-awal ya sering nggak mau. Gitu. Cuman karena si Billy ini juga punya anak yang umurnya memang nggak terlalu jauh. Awalnya dia mau main sama si anak ini. Jadi akhirnya kita sering pergi bareng. Sebenarnya kita nggak maksain sesuatu, cuman pelan-pelan memang kita bikin ada quality time lah. Oh, gitu. biar semakin sama-sama tahu lah klop. ya. Terus akhirnya pada saat kalian mau nikah nih, kamu ngomongnya gimana sama anak kamu? Ya akhirnya aku bilang gitu, maksudnya kayak Mama kayak cocok nih sama ini gitu. Kalau misalnya Mama nikah gimana? Karena kalau pacaran-pacaran doang juga nanti orang ngomongnya gimana segala macam. Are you okay? Dia bilang ya udah oke gitu. Tapi dia tetap memang hubungan baik sama papanya tetap tetap masih. baik ya, pastilah itu ya. Pasti. Dan dia cuma bilang kayak, tapi Ayah tetap bisa kontekan sama dad kan gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Iya, dia bilang ya iyalah seperti normal dan gitu, dan aku pun tetap masih ngobrol baik sama papanya. Itu yang penting juga Itu buat anak-anak. penting, ya. Diinterogasi nggak Mas Billy ini sama anak kamu? Dia cuma pernah nanya gini, dia suka clubbing nggak sih? Oh, Karena dia nggak, karena memang dari kecil kita tanemin, misalnya kalau clubbing itu kan nggak boleh gitu, oke. maksudnya yang minum-minum alkohol nggak bagus segala macam. Jadi dia nggak suka cowok-cowok yang kayak gitulah gitu. Clubbing nggak Mas mungkin- Billy? Enggak sih, enggak terlalu sih. Sedangkan sekarang nih dia udah mulai gede, Udah mulai pengen tahu, Iya, ya kan? dia sendiri yang masa sih clubbing emang nggak boleh banget gitu. Udah beda Udah yang beda, dulu udah beda dan yang cara sekarang udah pikirnya, agak beda beda ya. dulu. Oke, coba kita lihat ini sekarang keluarganya Jill Gladys ya. Anaknya berarti 3 ya? 3. Laki semua 3-3-nya. Ada fotonya coba dilihat. Berarti kamu kan pun juga adaptasi kan? Adaptasi juga sama anak cowok juga. Iya, Itu anak gimana? Ada kecemburuan gak sih antara anak kamu, anak sambung kamu? Untungnya karena cowok sama cowok, jadi mereka, nah dan anakku kan sendirian dari kecil. Jadi begitu dia punya adik, dia sebenarnya udah pengen punya adik dari dulu. Tapi kan dia pengen punya adik, tapi dia nggak pengen punya bapak lagi gitu. Gitu kan lucu ya, gitu kan. Ya kan, dia- belum ngerti Iya. gitu. Jadi sekarang begitu dia punya adik tiri, Dia senang. dia seneng banget. Dia seneng. Jadi jiwa hero-nya dia tuh sebagai kakak Yang ceritanya melindungi itu, adiknya. Dan iya. sekarang langsung 2 gitu adiknya. Langsung 2. Kalau yang paling kecil ya dia anggap tuh kayak mainan lah ya, karena kan jauh banget, terlalu jauh dan belum bisa apa-apa yang kecil kan. Jadi dia masih kayak cuma main-main gitu. Tapi kalau ke yang adik ini masih bisa main bareng nih gitu. Jadi dia senang, bener-bener senang. Jadi ada teman di rumah Bisa gitu. main ya. Iya. Jadi apa tantangan kamu dalam pernikahan yang ini tuh dengan kondisi seperti ini? Ada anak sambung, kamu baru punya anak. Apa tantangannya? Mungkin karena aku udah ngelewatin duluan, maksudnya anakku yang gede ini kan udah lebih gede dari anaknya Billy, jadi aku udah ngelewatin fase anaknya Billy gitu. Jadi aku lebih udah Tahu ngerti lah. lah, udah ngerti umur-umur segitu itu lagi fase apa, umur-umur segitu gimana. Jadi sebenarnya tantangan ke anak sih nggak
nggak ada ya? Nggak terlalu berasa sih. Berarti si Mas Billy nih tantangannya menghadapi anak yang puber ya? Iya, tapi dia orangnya juga masih kayak anak kecil dalamnya, maksudnya dia masih seneng main sama yang ABG-ABG gitu. Siapa nih yang suka main sama BG? Maksudnya dia masih bisa catch up sama yang gede. Oh, maksudnya bisa main bareng. Bisa main bareng, masih ada jiwa kekanak-kanakan. Sama anaknya maksudnya, bukan ABG yang mana, bukan. Jadi dia seneng. Ngomong-ngomong soal bapak ya, ini ada satu bapak-bapak yang viral ya kan, diviralin sama anaknya, konten kreator gitu ya. Ada bapaknya ini juga unik, bapaknya ini sudah menduda begitu ya dari sejak tahun 2017 gitu, jadi dijagain betul sama anak-anaknya. Jadi bapaknya ini unik gitu, sayang sama anaknya, kalau bangunin anaknya pakai speaker ya kan. Terus apa lagi sih? Ketahuan ngerokok ya. Untung gak ketahuan clubbing Pak ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Ali Dalimunte, pengacara berusia 63 tahun yang viral di TikTok hingga disebut papa viral karena dijadikan konten oleh Tiara, putri bungsunya ini. Videonya saat membangunkan sahur anak-anaknya menggunakan speaker ditonton 25 juta kali dan video saat ketahuan merokok oleh Tiara ditonton 43 juta kali. Ayah 3 anak ini disebut netizen papa yang romantis karena kerap ketiduran di sofa menunggu anak-anaknya pulang dan memelihara kucing bernama Asep sebagai teman kalau suatu saat anak-anaknya berkeluarga dan jarang berkunjung. Pria yang menduda sejak 2017 karena istrinya meninggal dunia ini dilarang merokok oleh anak-anaknya lantaran didiagnosa mengidap bronkitis sejak 2017 dan pernah dirawat karena infeksi paru-paru pada 2021. Seperti apa kekompakan Ali Dalimunte dan Tiara? Dan perubahan apa yang ia rasakan setelah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.